Halo dunia, sekarang kita akan belajar tentang Git. Sebelumnya harus sudah ada Git terinstall di laptop kalian ya. Kalau untuk memastikannya bisa ketikkan Git version. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah terinstall. Git digunakan untuk version control ya. Jadi jika ada perubahan di file kita dapat melihat, memantaunya, dan bisa berpindah-pindah ke perubahannya dengan lebih mudah. Caranya kita buka terminal di folder yang ingin digunakan Git, kemudian kita ketikkan git init. Nah ini kalau sudah berwarna seperti ini di VS Code berarti sudah masuk ke Git ya. Nah ini tapi belum di stage istilahnya. Kalau menggunakan VS Code kita tinggal klik plus ini aja. Kalau dengan komennya kita bisa git add, kemudian file yang mau dimasukkan apa, mau di stage. Nah atau juga bisa dengan cara git add titik. Oke, misalnya kita akan melakukan perubahan, berarti ingin kita simpan, kita gunakan commit ya. Caranya git commit, kemudian di message-nya misalnya ini versi pertama. Sebenarnya bisa juga dilakukan di sini ya, tapi ini supaya tahu komennya. Nah ketika sudah di commit dia akan hilang dari tab source control ini ya. Ini maksudnya itu adalah perubahan yang belum di stage maupun yang sudah di stage akan muncul di sini. Tapi kalau filenya bisa lihat di file explorer ini. Nah misalnya ketika kita akan melakukan perubahan, misalnya kita mau memperbaiki date-nya ini, formatnya jadi seperti ini. Nah kemudian kita simpan. Nah di sini warnanya berubah menjadi oranye, yaitu tandanya filenya ada perubahan dan muncul di list change ya. Kalau kita klik, nah di sini akan terlihat perubahannya apa. Nah misalnya kita mau commit lagi bisa, jadi misalnya kasih pesan di sini, misalnya yang jelas ya supaya ingat nanti perubahannya apa aja kalau di kemudian hari. Misalnya format date, rapihkan format date, kita stage dulu jangan lupa, kemudian commit. Nah untuk melihat riwayatnya ada di tab ini, ada commitan apa aja. Ini versi pertama, ini dari kosong filenya sampai ada isinya semua ini. Kemudian yang versi kedua perubahannya ini ya, ini di VS Code lumayan bagus untuk visualisasinya ya. Kemudian ini kebetulan projectnya simple, hanya satu file. Bagaimana kalau ada beberapa file, kita tambahkan misalnya file berikutnya. Nah ini akan muncul di change lagi, kemudian buat file lagi, misalnya ini file environment, biasanya untuk variabel-variabel gitu ya, misalnya db username. Nah biasanya file-file seperti ini kan tidak ingin kita masukkan Git, karena biasanya nanti akan diupload di GitLab atau GitHub atau repository lainnya, Bitbucket gitu-gitu. Nah caranya supaya nggak masuk ke change, kita harus buat file yang namanya .gitignore. Nah di sini kita harus menyebutkan file apa saja yang akan diignore oleh Git. Nah ini kalau kita sudah tuliskan .env, dia sudah tidak muncul di list change-nya, tapi sedangkan file gitignore-nya sendiri harus
harus dimasukin ke commitan ya, karena ini yang file ini yang menentukan file mana saja yang nggak boleh masuk ke commitan. Jadi kita add saja semua. Oke, kalau kita commit, kita lihat lagi di sini sudah masuk. Sedangkan file env jadinya aman, dia tidak akan masuk ke Git. Kemudian yang lumayan penting adalah branch ya, jadi kita akan gunakan command git branch untuk melihat ada branch apa saja. Nah, di sini baru ada branch utama yaitu master. Biasanya untuk yang baru-baru sudah ganti nama menjadi main, tapi ini masih master saja. Untuk membuat branch baru bisa ketikkan git checkout min b, nama branchnya misalnya perubahan major. Nah, di sini kita kalau ketikkan git branch lagi ada 2 branch, dan ketika checkout min b ini maksudnya kita akan bikin branch baru dari master dan kita pindah ke branch baru tersebut. Nah, jadi sekarang yang aktif adalah branch perubahan major. Nah, ketika kita buat perubahan lagi di file-filenya misalnya di sini kita ada perubahan. Nah, ini kan ada keterangannya commit on perubahan major. Nah, di sini ketika kita ada di branch atau cabang perubahan major ini ada 4 commitnya. Versi pertama rapikan, kemudian git ignore ini dari branch master, dan yang terakhir init array value. Kalau kita misalnya akan pindah ke branch master, kita bisa menggunakan git checkout, kemudian nama branchnya checkout master. Nah, di sini kita lihat commitnya hanya ada 3, tidak ada yang init array tadi ya, dan ketika dilihat pun ini arraynya kembali kosong. Ketika kita kembali lagi ke branch perubahan major, nah di sini ada 4 commit dan ini sesuai commitannya, arraynya sudah ada isinya. Nah, kira-kira seperti itu version control untuk simpel-simpelnya. Semoga dapat membantu.